Di depan ribuan orang, Deddy Mulyadi tantang MUI bikin fatwa baru. Kita sudah jelas babi itu haram. Kita jelas daging anjing itu haram bagi kita. Tapi kami ingin mendengar anak-anak yang mengkonsumsi makanan berzat kimia tinggi, itu MUI mengeluarkan fatwa haram. Anak-anak yang mengkonsumsi makanan yang minyaknya sudah jenuh, anak-anak yang setiap pagi mengkonsumsi minuman dengan air diisi oleh gula buatan yang mengancam mereka gagal ginjal, itu adalah haram. Anak kita tidak makan daging babi, tapi anak-anak kita tiap hari mengkonsumsi fast food dalam setiap waktu. Ini kan kita punya lembaga baru tentang kehalalan. Kan kita ini halal ini berkutat pada dalil syar'i. Yang diharamkan menurut kaidah Islam, ada unsur babinya, ada unsur binatang yang dilarang, anjing segala macam kan gitu loh. Pertanyaan saya adalah, kalau makanan dikonsumsi sama anak-anak kita dalam setiap hari zat pewarnanya melebihi ambang batas, gulanya melebihi ambang batas, kenapa tidak dikatakan haram? Mana ancaman yang terbesar hari ini? Anda sangat progresif ya. Mana ancaman yang terbesar? Harusnya kita sadar, data kan sudah ada tuh. Diabetes penyebabnya apa? Jantung koroner penyebabnya apa? Stroke penyebabnya apa? Ini kan ancaman kanker penyebabnya apa? Kan ini harus segera dirumuskan. Kalau penyebabnya ini, pertanyaannya adalah, ada nggak sih kita berani mengatakan, kecap Anda haram? Kenapa? Karena unsur kimiawinya melebihi ambang batas kesehatan manusia. Tidak hanya soal ada babinya. Iya, saus Anda haram. Karena apa? Karena unsur kimiawinya, pewarnanya melibatkan. Minuman Anda haram karena unsur gula dan pewarnanya itu melebihi batas. Kemudian nasi Anda haram. Kenapa? Karena beras yang ditanamnya itu unsur pestisidanya, residu pestisidanya beresiko. Kan kita nggak pernah. Kita sibuk pada yang sudah jelas orang menghindarinya. Religiusnya seorang gubernur apa? Sehari semalam di masjid, bagus. Tapi kalau terus-terusan sehari di semalam di masjid, hari jalan sanu nek komean. Religiusnya gubernur umroh ketika puasa, bisa. Tetapi religiusnya seorang gubernur adalah manakala ada rakyatnya sudah terbebas dari rasa lapar, anak-anaknya bisa sekolah tanpa biaya, rumah sakitnya terbuka melayani seluruh rakyatnya yang sakit, jalan-jalannya halus, para petaninya bahagia, hasil panennya dibeli dengan harga mahal, airnya mengalir, sampah bersih, pemimpin melayani rakyatnya, kantor-kantor terbuka tanpa pungutan. Itulah religiusnya Jawa Barat. Saya Kristen, dilarang makan babi. Karena katanya babi dimasak pada 1000 derajat Fahrenheit, cacing pitanya nggak mati. Nah siapa yang ngelihat cacingnya berpita? Lagian juga dia emang dimasak nggak mati, tapi kan dikunya putus. Mati juga tuh cacing. Ya teman-teman, memang kalau soal makanan sudah dipermasalahkan, banyak aturan, hal ini itu. Nah itu yang membuat kita tidak maju. Ya, sama juga yang sedang heboh sekarang ini mengenai kebijakan wali kota Medan, walaupun ya surat edaran itu sudah dicabut kembali, tapi sudah sempat membuat kegaduhan di tengah-tengah masyarakat sampai terjadi demo. Harusnya kebijakan pemimpin itu harus dilihat dari berbagai segi. Apakah kebijakan ini tidak membuat kegaduhan atau bagaimana? Apakah ini tidak merugikan masyarakat yang satu, menguntungkan masyarakat yang satu, atau malah menguntungkan semua masyarakat? Nah, itu adalah yang namanya keadilan. Bagaimana kehadiran seorang pemimpin lewat kebijakannya, lewat putusannya, maka dia memberikan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Oke. Itulah mengenai haram dan tidak haram, ya, mengenai masalah daging babi teman-teman. Tapi ya walaupun dikatakan haram, yang namanya orang Kristen tetap mengonsumsi daging babi karena itu adalah makanan dari nenek moyang mereka. Sejak mereka lahir di dunia ini, maka mereka sudah menyicipi yang namanya daging babi. Oke.
kita lihat bagaimana dengan perkembangan perang saat ini teman-teman di Timur Tengah antara Amerika Serikat Israel melawan Iran ini, bagaimana dengan dampak ya terhadap bangsa-bangsa yang lain akibat peperangan ini. 14 update terbaru perang Amerika Serikat Israel, Erdogan warning NATO siaga rudal. Nah, ini adalah peperangan lewat udara ya, yang main adalah rudal ya, tidak lagi main dengan bambu runcing dan tidak lagi main tembak-tembakan, tapi ini adalah main lewat perang udara dari negara yang satu dengan negara yang lain. Walaupun kita berdiam di negara ini, tetapi kita bisa menyerang negara yang lain. Perang di Timur Tengah memasuki babak baru setelah Israel menyatakan operasi militer terhadap Iran kini masuk fase berikutnya. Teman-teman, di sisi lain, Teheran menegaskan siap menghadapi kemungkinan invasi darat, sementara ketegangan regional terus meningkat dan harga minyak dunia melonjak tajam. Berikut perkembangan terbaru perang Amerika Serikat Israel versus Iran sebagaimana dihimpun CNBC Indonesia dari berbagai sumber. Yang pertama adalah Arab Saudi cegat serangan tiga rudal balistik. Arab Saudi mengatakan pada Jumat pagi bahwa mereka telah mencegat 3 rudal balistik yang diluncurkan ke sebuah pangkalan udara. Ini terjadi ketika Iran kembali melancarkan serangan balasan terbaru di Teluk. 3 rudal balistik yang diluncurkan ke pangkalan udara Pangeran Sultan dicegat dan dihancurkan, tulis Kementerian Pertahanan Saudi Diet. Yang kedua adalah serangan Israel di Lebanon, tewaskan 123 orang. Serangan Israel tak hanya ke Iran tapi juga ke Lebanon. Ini setelah Hizbullah, proksi Iran di sana mengatakan akan ikut membalas kematian pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei dalam serangan Amerika Serikat dan Israel 28 Februari yang lalu. Teman-teman, Kementerian Kesehatan Lebanon mengatakan jumlah korban tewas akibat serangan Israel telah meningkat menjadi 123 sejak negara itu terlibat dalam perang regional awal pekan ini. Kementerian menambahkan bahwa 638 orang juga terluka sejak Senin. Yang ketiga adalah Mesir dalam keadaan hampir darurat. Sementara itu, Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi mengatakan negaranya berada dalam keadaan darurat dan memperingatkan akan terjadinya inflasi. Pada sebuah acara akademisi militer, Sisi menambahkan bahwa pedagang yang mencungkil harga dapat diadili di pengadilan militer menurut pernyataan dari juru bicaranya. Yang keempat adalah Houthi gabung perang Iran lawan Amerika Serikat Israel. Pemimpin Houthi Yaman yang didukung Iran mengatakan dalam pidatonya di televisi pada hari Kamis bahwa kelompoknya siap ikut dalam perang bersama Teheran. Houthi siap menyerang kapan saja kepentingan Amerika Serikat dan Israel di Teluk. Mengenai eskalasi dan tindakan militer, kami siap untuk merespon kapan saja jika perkembangan memungkinkan, kata Abdul Malik al-Houthi. Yang kelima adalah NATO siaga rudal balistik. Fakta Pertahanan Atlantik Utara NATO dilaporkan meningkatkan kesiapsiagaan sistem pertahanan rudal balistik di seluruh wilayah aliansi. Langkah ini diambil menyusul meningkatnya serangan Iran di Timur Tengah, termasuk peluncuran rudal yang sempat mengarah ke wilayah Turki sebelum akhirnya berhasil dicegat. Ini dikatakan juru bicara NATO Kolonel Martin O'Donnell, yang mengatakan seluruh anggota aliansi sepakat untuk menaikkan tingkat kesiapan pertahanan menyusul meningkatnya ancaman. Teman-teman, kemarin NATO meningkatkan postur pertahanan rudal balistik di seluruh aliansi, kata O'Donnell dalam pernyataan yang dibagikan di media sosial.
Menurutnya, keputusan itu diambil setelah 32 negara anggota NATO menggelar pertemuan tingkat duta besar di Brussels. Dalam pertemuan tersebut, para sekutu sepakat mempertahankan kesiapan sistem pertahanan pada level tinggi hingga ancaman dari serangan Iran mereda. Teman-teman, postur tersebut akan tetap pada tingkat yang ditingkatkan sampai ancaman dari serangan tanpa pandang bulu Iran di seluruh wilayah mereda, ujarnya. Kemudian O'Donnell mengonfirmasi bahwa peningkatan kesiagaan itu dilakukan pada hari yang sama ketika sistem pertahanan NATO berhasil mencegat rudal balistik yang menuju wilayah Turki. Meski demikian, NATO tidak mengungkapkan secara rinci perubahan pada sistem pertahanan tersebut dengan alasan keamanan operasional. Yang keenam adalah Israel masuk fase baru operasi militer janjikan kejutan. Kepala militer Israel Eyal Zamir mengatakan kampanye militer yang dilakukan bersama Amerika Serikat kini memasuki tahap baru yang bertujuan menghancurkan kemampuan militer Iran lebih jauh. Dalam pernyataan televisi, Zamir menegaskan Israel akan melanjutkan serangan terhadap infrastruktur militer Teheran. Kami sekarang bergerak ke fase berikutnya dari operasi ini. Pada fase ini, kami akan semakin melumpuhkan rezim dan kemampuan militernya. Kami memiliki kejutan tambahan yang tidak akan saya ungkap, kata Zamir, seperti dikutip AFP. Nah, itu teman-teman tentang perkembangan peperangan yang terjadi di Timur Tengah, bagaimana juga NATO ikut di dalamnya. Ya, dan ini satu ketegangan yang terjadi di Timur Tengah, ya, sampai pemimpin tertinggi Iran yaitu Ali Khamenei tewas di tempat ketika Israel dan juga Amerika Serikat melakukan serangan yang sangat dahsyat.